Terima kasih pimpinan Komisi 3 dan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, mitra kerja kami dari Komisi Judisial yang sangat kami hormati. Kami coba mengikuti jalan pikiran ini, 11 isu strategis, argumentasi dan data dukung, lalu rekomendasinya. Sangat baik untuk kami semua menuntaskan kerja besar nasional, menuntaskan KUHP kita yang kini melewati usia 43 tahun dan akan memasuki usianya yang ke-44 tahun. Dan penting sekali waktu yang ada ini karena memang KUHP kita akan berlaku seperti pimpinan sampaikan tadi 2 Januari 2026 yang akan datang. Saya membayangkan kalau KUHP itu Harley Davidson misalnya, tapi engine-nya masih Astrea 73, batuk-batuk dia. Karena itu kita cari engine yang seimbang dengan motor besar tadi, kira-kira begitu. Dan apa yang disampaikan KAI adalah engine yang kita sedang perbincangkan. Yang kedua, karena ini minta masukan ini, Bapak-bapak semua, tentu kami mendengar, kami mencatat, siapa tahu masih ada pikiran lain, seperti tadi yang disampaikan pimpinan soal putusan itu tadi, isu paling besar menurut saya. Tapi izinkan saya mengajak KAI dalam frame yang sama kita berpikirnya, yaitu konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum. Ini konteksnya pasti di sini. Oleh karena dia negara hukum, maka pikiran saya KUHP ini adalah bagian dari cara kita memastikan keadilan terdeliver kepada pencari keadilan. Bukan hanya tersend gitu, kalau pakai WA, kita send yang udah aku kirim gitu. Tapi masih centeng 1, centeng 2, belum biru juga. Dia kira sudah terdeliver. Jadi beda dengan tersend dengan terdeliver. Nah, saya ingin memastikan terdeliver secara sempurna oleh pencari keadilan. Dan disitulah tugas KAI menurut saya. Memastikan lokus atau ruang persidangan selain mencegah judicial corruption yang tadi diuraikan, tapi juga mendeliver keadilan tiba kepada pencari keadilan. Karena saya kira kita sepakat, jargon tentang biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan, itu cukuplah jargon di kelas untuk ngasih semangat kepada anak-anak muda belajar hukum. Begitu. Tapi konteks kita hari ini, jargon itu harus kita terjemahkan. Saya selalu sampaikan kepada kita semua, kira-kira begini Pak. Dan mohon KAI nanti menyisir KUHP ini, tambahan lagi. Masih adakah di luar 11 isu strategis ini? Apa itu? Saya selalu bilang begini Pak. Keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Apalagi dibuntu-buntukan. Jadi keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri. Apa yang Bapak ceritakan dari 11 isu strategis ini, kira-kira kalau saya simpulkan, ini ternyata juara tanpa mahkota. Karena keadilan tidak terdeliver, tapi tersend. Diucapkan itu seolah-olah sudah tersampaikan. Nah, saya kira KAI yang mengikuti enggak? Putusan keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 4 dan 5 Januari barusan tentang pilkada yang jumlahnya ratusan dibacakan, tapi waktu dibacakan itu ada screen besar, ada hakimnya, ada penterjemahnya, tapi salinan putusannya itu mengikut dia, scroll dia gitu. Dan ketika diucapkan jam sekian, diketikkan di situ. Dalam keadaan beberapa detik, dia langsung terupload ke sistem untuk mengurangi judicial corruption tadi, atau yang tadi disebut ada orang pihak main ini dan seterusnya. Pertanyaan saya, selama KAI melakukan tugasnya sejak berdiri 2004 yang lalu, tanggal 13 Agustus,
dengan kasus yang sudah sangat banyak 21 tahun ini. Kita mau menerima, kalau ini menurut saya kajian, saya atau paling tidak kami dari fraksi Partai Demokrat minta lesson learn, pelajaran yang diterima oleh KY dengan melihat sendiri apa yang terjadi, kelemahan-kelemahannya di KUHP itu. Satu. Yang kedua, menurut pandangan kami, selama ada surat edaran Mahkamah Agung, selama ada peraturan Jaksa Agung, selama ada peraturan Polri, dan atau lembaga lain, mungkin juga peraturan KY, yang dipakai semua orang dalam beracara, itu bukti nyata KUHP ini banyak bolong-bolongnya. Kan begitu? Tidak boleh ada aturan yang sepisah-sepisah, karena kita satu negara, maka itu kita tarik normanya menjadi ke KUHP. Poin saya lewat pimpinan, apakah bisa dirumuskan norma-norma hukum apa atau norma-norma hukum acara apa yang Bapak-Bapak usulkan di lokasi persidangan, kan ini tugas Bapak di situ ya, di lokasi persidangan, agar judicial corruption tercegah, zero judicial corruption, tapi juga dipastikan keadilan terdeliver secara sempurna sesuai tadi yang diucapkan pimpinan sidang, putusan yang harus kita rumuskan ulang ini, karena tidak, yang diucapkan itu berbeda dengan apa yang dituliskan. Sekali lagi pimpinan, saya hanya menggarisbawahi, kami mohon KY dengan menghormati 11 isu strategis ini, beri pada kami Pak lesson learn. Tadi Bapak hanya ambil contoh di sini, contoh di sini. Nanti pandangan para ahli kita akan undang dari kampus-kampus. Yang kita butuhkan dari Bapak adalah komisi yudisial, lesson learn-mu apa? Misal ini Pak, di pengadilan, wilayah pengadilan tinggi Sumatera Utara, di pengadilan tinggi ini, sampai di pengadilan negeri di seluruh Indonesia, mungkin ini akan sangat baik untuk pelajaran kita bersama memperbaiki KUHP ini. Apa pengalaman pengadilan negeri misalnya di Halmahera, nun jauh di sebelah timur, atau di kampung saya Nia Selatan paling jauh ini udah tembus ini sampai ke India sana, itu udah perbatasan itu Pak. Atau sahabat-sahabat kami di Mentawai, atau di sebuah tempat nun jauh di sana gitu. Pengalaman-pengalaman ini, lesson learn yang kita Bapak hadapi 21 tahun di seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, juga di Mahkamah Agung. Saya kira pimpinan setuju dengan kami, kita semua, itulah lesson learn kita. Baru kita bentuk menjadi norma-norma hukum acara kita menjadi sempurna. Karena ini membutuhkan pandangan dari KY pimpinan, kami lebih banyak bertanya agar mereka bisa menyempurnakannya. Mungkin lain waktu bisa dibuat tertulis kepada kita semua. Demikian pimpinan, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih.